Baik, kita mau belajar sekarang. Saya tidak tahu beberapa hari ini bukan cuma di antara kita yang tinggal diri, tapi dari beberapa tempat termasuk di luar negeri juga. Ya, ada laporan keluhan dari beberapa keluarga termasuk kita di Nabire, bayi-bayi, anak-anak kecil sering sakit, panas dan sebagainya. Lalu yang kedua, ternyata jumlah orang yang kena gangguan asam lambung itu makin banyak. Nah, terus berapa saat ini saya untuk menemukan fakta-fakta ini. Nah, saudara, ternyata salah 1.000.000%. Kalau bayi saudara sakit langsung dikasih tempra atau obat, itu salah besar. Saya kaget waktu Roh Kudus tunjukkan itu. Nah, kalau sakit terus bagaimana? Nah, saudara, ternyata tubuh ini dengan bukti, maaf yang punya apotek jangan marah dulu. Dengan bukti tiap kali anak kita suhu tubuhnya naik dikit, langsung panik dan saudara lebih percaya kepada Allah. Ternyata itu salah. Di dalam fakta kehidupan, tubuh manusia itu punya kuasa. Amin. Amin. Yaitu kuasa untuk menyembuhkan diri sendiri. Amin. Bahasa Inggrisnya self healing. Nah, ternyata kuasa menyembuhkan diri sendiri itu tidak hanya berlaku untuk manusia, itu berlaku untuk alam semesta. Jadi tumbuh-tumbuhan, hewan, kalau mereka mengalami sesuatu yang merusak hidup mereka, ternyata alam ini ada kerjasama dan mereka itu bisa sembuh sendiri asal diberi waktu, didiamkan untuk istirahat. Nah, ternyata yang jadi masalah adalah pola pikir kita, mindset kita. Selama di otak saudara selalu ada konsep obat jalan keluar, maka selama itu juga Tuhan tidak bisa bekerja di dalam diri saudara, karena Tuhan tidak ingin melawan otak saudara. Maka itu kenapa dalam Yesaya 55 berkata, jalan pikiran kita dengan jalan pikiran Tuhan itu terlalu tinggi, terlalu jauh jaraknya. Coba kita lihat ayatnya. Yesaya 55 mulai ayat 7, 8, dan 9. Jadi ayo kita praktekkan firman ini termasuk yang belajar di rumah. Buang konsep dikit-dikit obat, dikit-dikit obat, buang. Kecuali kalau sudah parah, nah ada yang protes. Ya tapi justru kurang sedikit, nah itu konsep salah. Ketika obat-obat dimasukkan ke tubuh manusia, maka kuasa self healing menyembuhkan diri sendiri itu rusak dan gak bekerja. Kita lihat fakta saja. Kayak orang-orang dulu, orang-orang sekarang yang ringkih dan gampang kena sakit. Orang sekarang. Karena dikit-dikit obat, dikit-dikit obat. Dan itu berbahaya sekali. Dan baiklah orang fasik meninggalkan jalannya. Nah, sampai saya merenungkan ini, saya pikir fasik itu orang jahat, orang berzina, orang membunuh, dendam. Ternyata tidak. Kalau pikiran kita, pikirannya ke obat sebelum ke Tuhan. Saudara sadar nggak bahwa kita itu fasik, ya katanya. Artinya jahat. Kenapa jahat? Karena tidak menghargai Tuhan. Oke? Tinggalkan jalannya. Dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Saya pikir jahat bagi
itu. Ketika orang tua tidak tahu proses self healing atau kesembuhan buat diri kita masing-masing termasuk diri anak kita, berarti kita ini jahat. Justru merusak tubuh anak kita sendiri dengan obat-obatan itu. Dan kita semua tahu obat-obatan yang berbasis kimia itu sangat tidak baik untuk organ tubuh yang lain. Ayo kita tinggalkan, ya. Rancangan jahat, jalan orang fasik. Lalu suruh apa kita? Kembali. Ayo, suruh apa kita baca? Baiklah. Baiklah. Nah, kata baiklah ini penting. Artinya apa baiklah? Ya baik. Jadi kalau kita tidak melakukan baik, maka kita merusak. Baiklah, manusia ini kembali kepada Tuhan. Yahweh. Apa artinya kembali kepada Dia? Kembali kepada Penciptanya. Siapa masih ingat berapa tahun yang lalu saya pernah berbagi karena pengalaman salah seorang saudaramu di Jakarta. Nah, suatu hari karena jadi seorang yang perlu laptop canggih untuk kerjaannya, waktu itu MacBook dari Apple baru keluar. Wah, harganya mahal. Dia cerita kepada saya, gaji saya 6 bulan pun untuk saya kumpulkan belum cukup untuk bayar DP. Saya bilang harganya seberapa? Saya tanya, kenapa nggak cari laptop lain? Pak, untuk pekerjaan ini saya perlu barang ini. Tapi saya nggak mau kredit, saya nggak mau utang, saya mau berjuang sendiri. Saya bilang hebat. Ternyata setelah 8 bulan dia bisa beli barang yang mahal. Dia hidup hemat sekali. Ya sampai berapa kali dia hindari nggak bayar angkot, yang penting dia bisa bekerja. Wah, saya kagum sekali. Saudara, masuk bulan kedua, MacBook itu rusak. Dia stres, dia nangis. Nah, kamu nangis untuk apa? Papa ngerti apa? Itu ketawa. Tiba-tiba Roh Kudus berikan nikmat saya. Barang mahal itu pasti ada authorized service, ya. Ada tempat yang ditunjuk dari pusatnya. Pembuatannya itu dari Amerika, dari Cupertino, Silicon Valley, California. Pasti ada. Coba kamu cari. Saudara, setelah dapat dalam persiapan ketemu, ternyata di daerah Menteng. Ya udah, kamu bawa ke sana. Nah, ini kisah yang saya tahu ayat ini luar biasa. Begitu dia nyampe karena dia panik, saudara, ajar dengan dia dapat barang mahal dengan ceritanya sendiri, dia sayang-sayang. Nah, begitu nyampe, dia itu menjelaskan kepada petugasnya. Nah, ayo coba bayangkan, kalau saudara mengumpulkan duit segitu lama sampai 8 bulan, atau barang itu rusak, wajar nggak jelaskan kepada petugasnya begini? Ya. Sampai 3 kali dia cerita saya, akhirnya 4 kali saya dibentak. Kenapa dibentak? Ya karena saya cerewet. Saya beritahu dia begini, dia itu bilang sudah Pak, diam saja. Loh, bagaimana bisa tahu diam saja? Saya juga tidak tahu kan, karena dia bingung. Loh, bagaimana Bapak juga tahu? Tapi nggak mau jelaskan. Pak, ada sistem, Bapak sabar dulu. Nah, sampai ke 4 dibentak, kan saya baru sadar dia kerja. Jadi akhirnya petugas ini masuk ke dalam. Perhatikan, hanya ambil 1 kabel. Anak saya bilang, wah ini baterai masih penuh. Ini bukan soal baterai. Dibentak lagi dia. Itu seringkali kita on tapi sok pintar. Enggak biar kok tidak. Tuhan kok diajar. Betul? Sering nggak kita ngajarin Tuhan? Kembali di sini bilang, wah saya juga nggak tahu ini barang ada apa. Wah anak saya makin kuat itu salah alamat. Kok dia juga nggak tahu. Tapi nggak belinya yang memberitahu. Sebelum ngomong, ya udah. Karena nggak sampai setengah menit begitu colok,
langsung keluar data. Ini ternyata barang itu produk gagal dari pusatnya. Nah, waktu pengiriman karena produk gagal tidak ada data yang jelas. Jadi pihak Apple pusat pun nggak pernah tahu barang ini ada di mana. Tapi karena Apple punya sistem universal, lalu data MacBook ini masuk ke jaringan internasional. Jadi di semua otoritas tempat ditunjuk diberi kuasa untuk servis itu memberitahu kapan saja, di mana saja, kalau ada tipe ini masuk, nggak usah diskusi, ambil akan diganti baru karena ini cacat dari pabrik. Begitu nggak sampai setengah menit, klub keluar data. Udah Pak, sudah tahu masalahnya. Namanya anak ini sok pintar. Lu bagaimana? Ternyata produk ini gagal dan dapat tipe baru, dan ini akan dikirim ke pabrik. Saudara pulang dari situ, anak ini telepon saya, Pak, tahu nggak cerita ini? Ternyata saya dapat yang baru, sebetulnya tipe ini yang saya mau, cuma itu kemahalan. Ya saya bersyukur kok, kalau itu baru saya kamu nggak dapat tipe yang baru. Lalu saya belajar apa setelah telepon ini? Jadi kita ini buatan siapa? Tuhan. Awas biar bukan puji. Kita ini buatan anak-anak surga. Ada kerusakan apa saja di tubuh kita, di bagian organ kita yang mana saja. Percaya ada satu tabel yang dicolok, nggak sampai 5 menit langsung tahu pusatnya di mana. Amin. Ya. Lu ngerti nggak harus ya. Nah, ini loh. Baiklah. Kalau saya pakai laptopnya anak saya ini, baiklah, alat itu dikembalikan ke pabriknya, ke pemilik yang ke penciptanya. Baiklah, yang kembali ke yang itu pasti beres. Maka dia akan mengasihaninya. Apa kata mengasihani di sini? Memulihkan, menyembuhkan, menyempurnakan, mereformasi, merevisi, diservis, dan kepada Tuhan kita sebab Dia memberi pengampunan dengan limpah. Amin. Karena masih ingat khotbah saya paling sering adalah soal mengampuni, soal mengampuni. Tadi siang saya besok ada orang yang telepon saya, wah tentang ini, tentang itu, nyalakan orang ini, nyalakan orang itu. Nah, terus saya bilang, kalau kamu gak bertobat untuk mengampuni siapa saja yang mengecewakan kamu, jengkelkan kamu semua, Tuhan tidak bisa memulihkan itu. Tolong perhatikan, saya mau berkata dengan tegas dalam nama Yesus. Siapa yang sering sakit-sakitan, siapa yang sering punya masalah gak pernah selesai, hari ini akui, pasti engkau belum mengampuni semua orang yang menyakiti diri. Ini kunci. Mengampuni, Tuhan mengadakan pengampunan dengan limpah. Orang yang susah tidur, saudara, semua penyebabnya belum. Jangan ngotot, masa sih saya itu masih punya dosa? Tidak tahu kan kamu sendiri. Masih ngotot. Jujur. Saya mau katakan lagi sekarang, yang sakit gak sembuh-sembuh, yang gangguan ini, gangguan itu, ini bertobat. Kembali ke pola pikir Tuhan. Ini konsep yang luar biasa. Ada terjemahan yang lain? Jadi, coba lihat ya. Terjemahan yang lain.
jahat. Nah, orang jahat itu bukan pembunuh, bukan pencuri, perampok. Orang tidak mengampuni itu jahat gak di mata Tuhan? Jahat. Sangat jahat. Mengingat salah orang lain itu juga suatu kejahatan di mata Tuhan. Jadi jangan anggap enteng. Orang jahat harus menghentikan hidupnya yang jahat. Mereka harus menghentikan pikirannya yang jahat. Mereka harus kembali. Ya, kembali kepada yang Tuhan. Maka Tuhan akan Menghibur. menghibur mereka. Kalau Papa menghibur kita, akan susah terus hidup ini? Tidak. Dia akan menghibur. Maka kita harus datang kepada Tuhan kita karena Dia mengampuni. Nah, saudara, kalau kita ini, nah saya pernah ketemu orang sudah dijelaskan ini. Loh, kenapa nggak tahu sih masalah saya hadapi itu apa? Sama aja. Dia bertemu suara ngomong begini. Jadi ternyata orang yang belum mengampuni itu susah tidak bicara tentang, karena dia pasti akan membela diri terus. Saya ulangi lagi, semua masalah dalam hidup kita ternyata penyebabnya saudara masih punya musuh. Saudara masih ada orang yang belum saling mengampuni. Jangan mau saya sudah berdamai dengan semua orang. Ya, cuma seorang bapak karena bukan urusan kita, bagaimana urusan diri sendiri. Ada terjemahan lagi? Ada ya. Hendaklah orang jahat memperbaiki hidupnya dan mengubah jalan pikirannya. Nah, ada kalimat yang bersama seperti terjemahan baru. Maniskan obat buang dulu di benak kita. Pokoknya jangan dikit-dikit obat, jangan buang dulu ya, dan mengubah jalan pikiran. Biarlah ia kembali kepada yang Tuhan. Ada kata kembali supaya mendapat belas kasihannya. Hendaklah ia berbalik kepada Tuhan kita, sebab Ia yang mengampuni dengan murah. Amin. Saudara, ini konsep yang tertulis sepanjang sejarah penulisan firman Tuhan dan kejadian sampai kali bertobat, berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan semua orang, berdamai dengan kehidupan. Masih ingat orang Israel berkata Shalom, itu ada, coba kita baca 2 Korintus nanti ya, ayat yang ke-89 di 55. Kita lihat dulu 2 Korintus 5 ayat yang ke-20. 2 Korintus 5 ayat 20. Ini kunci hidup sehat, ini kunci hidup sukacita, ini kunci hidup damai. 2 Korintus 5 ayat 20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Tuhan menasihati kamu dan perantaraan kami dalam nama Kristus. Kami meminta kepadamu, suruh berilah dirimu didamaikan dengan Tuhan. Terjemahan lain. Jadi saudara, sumber semua penyakit, sumber semua masalah, sumber semua hal-hal yang tidak baik terjadi dalam hidup kita, karena kita masih berseberangan dengan Tuhan, kita masih jadi musuh Tuhan, kita belum berdamai dengan Dia. Ini sumber semuanya. Artinya kami sudah menjadi utusan-utusan Kristus Yesus, Raja kita. Melalui kami Tuhan mengajar dan memanggil setiap kalian untuk mendengarkan berita ini atas nama Kristus Yesus. Berdamailah dengan. Ada terjemahan lagi? Ini apa? S-nya ada? BIS. Ini ya. Jadi kami adalah utusan-utusan Kristus. Melalui kami Tuhan sendiri yang menyampaikan pesannya atas nama Kristus. Amin.
Kalau dengan sangat terimalah uluran tangan Tuhan. Aduh, saudara pertama saya baca ayat ini terlalu terimalah uluran tangan Tuhan. Bisa? Artinya terimalah uluran tangan Tuhan. Tuhan merendahkan diri. Mendahului untuk Tuhan yang memulai. Tuhan yang memulai. Kalau kita mengulurkan tangan pada orang lain, berarti kita mau apa pada orang lain? Berdamai. Menolak. Betapa kurang ajarnya kita. Tuhan sudah mengulurkan tangan, tapi kita menolak. Jahat. Ada nggak? Saya tanya, ada nggak manusia menolak uluran tangan Tuhan? Ada. Itu orang paling sombong. Luar biasa terjemahan ini. Terimalah uluran tangan Tuhan. Dalam istilah sehari-hari, kalau orang mau berdamai dan siapa yang ngajak damai dulu, maka orang itu yang mengulurkan tangannya lebih dulu. Ya, betul loh. Jadi maka mengajak kita berdamai mulai dari dia. Ini luar biasa. Maka itu rugi. Kenapa rugi aja? Lewat. Jadi kalau kita menolak uluran tangan Tuhan, kita sombong. Sombong nggak? Bisa tanya sombong? Sangat sombong. Saudara, apa yang terjadi kalau kita menerima uluran tangan Tuhan? Terimalah uluran tangan Tuhan yang memungkinkan kita ngapain? Ayo, baca usaha sini apa? Hei, baca! Jangan jadi orang sombong begini. Saya minta saudara, apa yang terjadi kalau Tuhan mengulurkan tangan? Yang memungkinkan kita pada diri dia. Ikut baca. Serius sudah. Saya ulangi. Terimalah uluran tangan Tuhan ya. Memungkinkan kita berbaik. Semuanya baca ya, jangan diam. Saya perhatikan baca saudara, dan mulut saudara. Ini loh yang menyebabkan kita nggak bisa merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Sombong sekali. Sekarang setan selalu mengganggu hubungan kita dengan Tuhan dan dengan siapa saja. Catat ini baik. Nah, bagi orang Yahudi berdamai dengan Tuhan dan ada kata shalom, itu berdamai dengan Allah. Dan ini luar biasa. Hari-hari ini saudara, dengan sosial media yang luar biasa, kita ini bisa belajar tentang apa saja. Nah, hari-hari ini saya banyak dituntun oleh Roh Kudus untuk lihat di Instagram tentang biologi. Nah, berapa waktu yang lalu tadi saya cari, saya belum ketemu. Itu pertama kali saya mendapat sebuah video dampak anak yang menyusu. Wih, itu luar biasa. Akhirnya saya pernah kirim juga ke beberapa saudara. Oh iya. Jadi ketika anak nyedot ASI, itu digambarkan semua yang baik dari syaraf otak mamanya sampai ke seluruh yang terbaik dari badan mamanya itu disedot oleh anak itu. Wih, waktu saya melihat itu saudara, hebat sekali ASI. Nah, itu salah satu. Nah, berdamai dengan Tuhan itu tidak bisa
Jadi kalau saudara tidak berdamai dengan semua manusia, tolong jangan. Maka itu dalam doa Bapa kami diajar, kapan kita diampuni kalau kita mengampuni. Saya ajakan ini supaya kita berdamai dengan Tuhan. Tapi kalau ada di antara saudara masih punya ganjalan pada satu orang saja, dan walaupun saudara berkata orangnya sudah meninggal, di hadapan Tuhan kalau saudara belum mengampuni orang itu, saudara belum berdoa. Jadi lagi selalu konsep Alkitab ini jangan main-main. Amin. Hidup tidak boleh punya musuh sama sekali. Sama sekali. Jengkel pun tidak boleh. Jangan. Jengkel pun tidak boleh. Cari di sosial media proses dan prinsip hidup saya. Ternyata orang yang hidupnya damai gak punya musuh, itu metabolisme tubuhnya normal dan sempurna. Amin. Dan orang itu hampir jarang kena penyakit. Amin. Karena penyakitnya takut untuk masuk. Karena di mana ada damai, di situ ada ketenangan dan keputusan Tuhan. Amin. Jadi damai pertama, berdamai dengan Tuhan. Tapi damai dengan Tuhan tidak terjadi kalau Tidak Berdamai dengan semua. sesama. tidak berdamai dengan semua. Maka itu nanti malam sebelum tidur, periksa dengan sejujur-jujurnya. Jangan berkata Tuhan nggak tahu, saya tuh nggak punya musuh. Itu kan musuh. Justru rendahkan hati saudara. Kalau periksa apa Tuhan kira-kira. Kalau saudara jujur seperti itu, maka Tuhan akan hadir menunjukkan siapa musuh dan belum paham. Nah, setelah berdamai dengan Tuhan, maka shalom kedua, karena kita shalom dengan semua orang. Maka shalom yang ketiga itu akan kena kepada shalom dengan lingkungan kita, Terdekat. suasana, situasi. Siapa yang percaya? Kalau orang itu hidupnya damai, orang itu nggak punya musuh, berdamai dengan apa saja, berdamai dengan siapa saja. Percaya nggak bahwa situasi nggak bisa merusak hidup? Ya. Saya. Cuaca panas, cuaca dingin, cuaca nggak bisa merusak. Ini luar biasa. Nah, setelah kita bisa berdamai dengan Tuhan, karena kita berdamai dengan semua orang, maka situasi atau lingkungan kita, cuaca, keadaan apa saja, itu nggak bisa mempengaruhi. Contohnya begini, ya saya ini utang saya itu banyak karena keadaan ini, nah itu cuma alasan. Saya ini hidup nggak sehat, ya karena suami saya itu nggak menyediakan makanan yang baik. Bukan. Jadi siapa yang masih menyalahkan situasi, menyalahkan keadaan, nanti sudah berbeda. Kalau kita sudah berdamai dengan apa saja dan dengan siapa saja, maka hidup itu luar biasa. Amin. Amin. Lalu yang keempat, kita berdamai dengan alam. Luar biasa. Coba saudara ingat daerah-daerah mana di Indonesia sangat kering. Ya, sambil saudara dengar saya tanya, yang di rumah juga boleh mikir daerah mana yang sangat kering. Saya tanya, gak usah jawab, saya saudara nanti sendiri. Pertanyaan saya, ada orang itu nggak? Ada. Saya tanya, di daerah Tandus kering yang saudara mikir tadi, ada orang itu enggak? Ada.
Kok bisa? Berdamai dengan alam. Berdamai dengan alam. Mereka terima keadaan itu. Serius. Lihat di beberapa negara di Afrika, hujan setahun cuma berapa? Mustahil. Orang cuma. Nah, inilah fakta. Kalau kita bisa berdamai dengan Apa saja. 4 hal tadi hidup ini. Oke, kembali ke Yesaya 50. Ayo serius hari ini, semuanya serius. Jadi anak-anak sakit jangan langsung cari obat, suruh tenang, istirahat. Nanti ada sel-sel bakteri bagus di tubuh anak itu akan bekerja untuk melawan penyakit itu sendiri. Gak usah takut, ya percaya ini. Ayat 8 bisa dimain. Nah, sebab apanya Tuhan? Rancangan Tuhan Rancangan Tuhan bukanlah rancangan manusia. Dan jalan kita Bukanlah jalan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Semuanya main. Yahweh berkata, pikiranku tidak seperti pikiranmu, jalanmu tidak seperti jalanku. Yakin ini? Sangat. Ya, jadi kita lebih mempercayai pikiran siapa, kita lebih mempercayai rancangan siapa. Ya, harusnya begitu. Rancangan Tuhan. Utamakan selalu cari rancangannya dulu, cari cara berpikirnya dulu. Ayat 9. Langit lebih tinggi daripada bumi, dengan cara yang sama jalanku lebih tinggi daripada jalanmu, dan pikiranku lebih tinggi dari pikiranmu. Itulah yang dikatakan oleh Yahweh sendiri. Ada terjemahan lain? Ini terjemahan baru ya. PS. Setinggi langit di atas bumi, setinggi itulah pikiranku. Oh bukan ini. Setinggi itulah pikiranku di atas pikiranmu, dan jalanku di atas jalanmu. Jadi setiap kali kita menemukan jalan buntu dalam hidup, setiap kali kita menemukan kesulitan dalam hidup, setiap kali kita menghadapi tanjakan yang terjal, ya, apa saja, renungkan firman ini. Tenang sebentar, jangan berusaha dengan kekuatan sendiri, izinkan pikiran apa yang masuk ke pikiran. Amin. Lagi sekali, anak sakit, jangan pakai pola pikir kita. Cari obat, ini obat apa? Stop. Lagi kesulitan, terjepit ini, terjepit itu, tertindas ini, tertekan itu. Jangan pakai akal pikiran berbicara. Menunggu Tuhan, pasti ada jawab. Amin. Amin. Pasti ada jawab. Asal semua yang Tuhan ciptakan itu pasti normal dan seimbang. Amin. Saya jawab. Semua yang Tuhan ciptakan itu pasti normal dan seimbang. Sempurna. Betul. Maka itu kalau sampai ada orang kelebihan sama, berarti ada ketidakseimbangan. Nah, ketidakseimbangan itu bisa karena pola pikir dan bisa karena pola makan. Berapa hari terakhir ini, karena cukup banyak orang yang lalu, tiba-tiba saya baru terpikir, sudah lama saya tahu. Nah, tolong cari gantian, ini pelajaran. Dan bersyukur ada sosial media. Saya cari kata gluten, GLUTEN, dan itu ada pada gandum. Ternyata gluten itu yang menyebabkan asam lambung langsung naik. Buktinya, siapa yang rasa lapar, perut perih, langsung cari roti. Dijamin makin perih. Ternyata bukan roti, dan itu salah.
Justru yang sering terganggu karena asam lambung jauhkan tepung. Ternyata sukun itu jauh lebih bagus. Di dalam sukun nggak ada gluten. Nah di Papua ini banyak sukun yang ikuti di rumah juga. Singkong rebus jangan yang lain. Itu ternyata bagus. Nah coba periksa. Kalau karena pikiran, ya kembali lagi karena musuh banyak. Satu musuh aja sudah buat stres. Betul? Nah coba jujur pada diri sendiri. Mungkin kalau sampai kata musuh terlalu tinggi, jengkel, itu sudah merusak kesehatan. Hanya rasa jengkel saja. Nah jadi gluten itu sangat tidak baik untuk asam lambung. Stop konsumsi. Kecuali ini apa? Dan itu mempengaruhi kesehatan kita. Karbohidrat, mengurangi nasi sekarang. Lebih baik makan sayur atau buah. Ya, itu tadi semua ternyata luar biasa. Nah, yang punya pohon suku yang ditebang. Kalau berulang yang suku. Dan itu salah satu cara. Jadi jauhi glutennya, cari di Google tentang gluten itu. Karena itu ternyata rusak. Nah kalau pola pikir kita berubah dengan pola pikir Tuhan dan pola makan kita berubah sesuai dengan aturan yang ada, hidup ini pasti sehat. Amin. Nah yang masih gerakas kalau gerakas yang masih rakus Kalucu. mikir baik-baik kalau untuk makan supaya hidup ini tetap sehat. Kita buka Mazmur 139. Betapa hebatnya Tuhan menciptakan manusia itu dengan organ-organ tubuh yang luar biasa. Mazmur 139 ayat 13. Begitu sempurnanya Tuhan. Ya, nanti baca berapa ayat ya cuma. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Cuma yang lain. Nah, lebih jelas bukan? Papa bagaimana? Menciptakan seluruh tubuhku. Lupa kata apa? Ngapain? Menciptakan seluruh tubuhku. Maaf, jerawat itu memang Tuhan izinkan ada. Tapi stres berlebihan jerawat bisa munculkan. Aneh bukan kalau lihat fakta itu? Betul? Nah jadi kenapa orang berkata begitu wajah jerawat mulai pacaran? Ya karena pacaran itu gak stres goblok. Enggak percaya itu bukan. Apalagi masih kecil-kecil. Bukan selama mesin ini. Dan itu betul orang berkata pacaran Napoleon dan itu betul memang karena kelebihan hormon mempengaruhi semua metabolisme tubuh kita. Saudara, kalau saudara belajar tentang keseimbangan metabolisme tubuh kita, keseimbangan istilah keseimbangan semuanya, aduh itu luar biasa. Maka itu bagi rekan-rekan saya bapak Tuhan yang masih memandang Alkitab hanya untuk urusan rohani saja, surga neraka, ya, Yerusalem Samaria India, gantilah. Lihat Alkitab ini sebagai sumber kehidupan. Amin. Apa saja dibahas. Amin. Amin. Kalau cara-cara korban tak berubah, yang khotbah tidur. Maka itu kenapa banyak orang berkata kalau di rumah susah tidur, di gereja gampang. Betul? Masalahnya. Karena yang khotbah kata keseimbangan itu paling banyak
yang Tuhan buat. Bumi, alam semesta ini semuanya seimbang. Betul, tidak ada ketidaksimbangsian itu, tidak, semuanya normal. Tapi manusia rakus yang merusak keseimbangan. Saya baca lagi, engkau telah menciptakan seluruh tubuhku. Engkau membuat aku dalam perut ibu. Ini luar biasa. Ada pada dalam perut ibu, ternyata di sini kita dibentuk. Terjemahan satu lagi apa? Ya, engkau menciptakan setiap bagian Yesus. Masih jalan semua. Jadi kalau Tuhan yang menciptakan seluruh bagian kita, itu artinya Tuhan bertanggung jawab atau tidak? Saya ulangi lagi, kalau Tuhan menciptakan seluruh bagian organ kita, dia bertanggung jawab atau tidak? Tanggung jawab. Seperti semua barang yang kita pakai, anak-anak diam, woi, anak-anak duduk. Tolong orang tua punya anak-anak suruh tenang. Ayo anak-anak duduk, woi, anak-anak duduk semuanya, jangan ikut tidur, supaya mama-mama nggak terganggu. Oke, terima kasih. Semua barang yang kita beli, apalagi yang merek terkenal, ada tunjuknya tidak? Ada. Begitu pula tubuh kita, buatan Tuhan, yang komponen-komponennya, organ-organnya dahsyatnya. Maka satu-satunya buku petunjuk untuk hidup kita, untuk seluruh organ tubuh kita, untuk seluruh metabolisme tubuh kita, hanya kita. Ya, hanya kita. Satu-satunya buku petunjuk. Jangan bocor kita, tim pengaman langsung ambil yang berbeda. Ulangi lagi, karena Tuhan bertanggung jawab, karena Tuhan yang menciptakan seluruh tubuh kita, maka Tuhan bertanggung jawab. Nah, tanggung jawab Tuhan itu ditulis di Alkitab. Maka itu salah satu proses kita sehat adalah berdamai. Pertama berdamai dengan siapa? Tuhan. Tuhan. Tapi harus berdamai dengan siapa dulu? Semua. Dengan manusia. Tidak boleh punya musuh. Setelah itu berdamai dengan situasi, keadaan. Seperti sekarang, listrik padam, bapak, nggak ada masalah. Setelah itu berdamai dengan alam, hormati alam. Karena mereka juga punya peraturan. Wah, inilah hidup yang luar biasa, saudara. Jadi mulai hari ini praktekkan kebenaran ini. Jaga prinsip hidup sehat kita. Ya, saya akhiri dengan tiga ini. Walaupun tak bisa baca semua, tapi di habis orang bisa. Yang pertama, hidup sehat menurut kitab Musa, jaga pola makan. Katakan amin. Amin. Ya. Kedua, Amsal 17 ayat 22. Jagalah. Apa itu? Jagalah. Yang gembira adalah obat yang mencuri. Saudara tahu, pencuri kegembiraan adalah benci. Maka itu kalau saudara tidak bertobat dan tetap menyimpan koleksi musuh, kalau saudara bisa ngampuni, ya saya ucapkan selamat sakit. Ini atau kalau saudara nggak mau saya selamat sakit. Nah, yang ketiga, ya sekarang baca. Ini keseimbangan kita. Yohanes 7 ayat 23. Ayo Alkitabnya buka. Keren sekali ayat ini. Inilah tiga bagian Alkitab, tiga bagian manual kehidupan kita yang saya temukan
untuk hidup sehat secara fisik, secara roh, dan secara jiwa. Sudah baca Yohanes 7:23, 1, 2, 3. Jikalau seorang menerima sunat pada hari Sabat, supaya jangan melanggar hukum Musa. Mengapa? Karena aku, Yesus Kristus Tuhan, menyembuhkan, baca yang ini, pada seluruh tubuh tubuh seorang manusia. Ini kalimat yang hebat. Tuhan tidak berkata gini, karena aku menyembuhkan tubuh seorang manusia. Ternyata kata seluruh itu kita temukan di Mazmur 139 ayat 13 yang baru kita baca. Seluruh organ tubuh kita, siapa yang buat? Tuhan. Dia penciptanya. Maka itu kalau ada kerusakan, ada kesalahan, ada kelainan, ada masalah, maka pencipta yang paling tahu. Nah, karena tubuh manusia terdiri dari bagian yang ruwet dan rumit. Betul? Dari kulit kepala kita, rambut kepala kita, sampai otak kita, alis kita, bulu mata kita, mata, hidung, telinga. Saudara tahu nggak? Dalam dunia kedokteran nggak cuma spesialis otak, nggak cuma spesialis bedah syaraf, tidak. Tapi spesialis banyak. Untuk spesialis mata saja, kalau saya tidak salah sekarang ada 11 jurusan spesialis tentang mata. Untuk dokter gigi saja nggak cukup, dokter gigi ada istilah-istilah lain. Untuk THT sekarang pun dibagi-bagi lagi. Untuk tulang ada bagian lagi. Untuk jantung, betapa ruwetnya tubuh manusia. Maka itu ribuan tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah mengajarkan seorang manusia. Amin. Tuhan tidak pernah menjanjikan kita nggak pernah sakit. Nanti sudah jadi Superman lalu kembali ke Superman. Tapi Tuhan tidak pernah menjanjikan kita nggak pernah sakit. Tapi Tuhan nggak mau kita sakit-sakit. Amin. Nah, untuk sembuh ada 3 bagian ini. Satu apa? Orangnya gembira terus. Maka itu lihat fakta orang gila hampir tidak pernah sakit. Orang tertawa terus gembira. Tapi bukan maksud Tuhan kita gila dulu baru sehat juga. Nah, maksud Tuhan. Jadi mengapa kau marah? Karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat. Ya maaf. Yang masih percaya Sabat itu Sabtu, Kristus nanti. Kalau yang masih percaya Sabat itu Sabtu, ayo ajak pikir. Saya tidak mau menyesatkan saudara, saya cuma karena memang kata Sabtu, Sabat kita berhubungan. Tapi masalahnya kalau Sabat itu cuma hari Sabtu, repot. Saya tanya, kalau orang itu sakitnya hari Minggu, terus nunggu sampai seminggu. Nunggu Sabtu baru disembuhkan, Kemisnya mati. Jumatnya kebangkitan. Maka itu jangan ngotot Sabat itu tidak sah. Kita baca Keluaran pasal 20. Sabat itu selalu dimulai ketika Tuhan sudah selesai bekerja. Amin. Nah, sejak Tuhan Yesus mengatakan kalimat dahsyat di kayu salib sudah selesai. Berarti sejak hari itu Sabat sampai selamanya saudara dan saya sudah ada di baptisan. Amin. Maka itu kalau saudara dan saya hidup nggak ada kekhawatiran, nggak ada ketakutan. Sabat saya sudah masuk sabat.
Haleluya. Nah, kalau istilah pemerintah kita sejak zaman Ahok Jokowi dulu, istilah itu bagus sudah selesai dengan dirinya sendiri. Hidup itu enak kalau kita sudah selesai dengan diri kita sendiri. Orang buat masalah kayak apa saja, kita cuma senyum-senyum. Ya betul nggak? Kenapa cuma senyum-senyum? Ya masalah di kamu, bukan di sana. Ingat istilah hidup. Kalau ada orang kasih suara racun, suara nggak terima, racunnya kemana? Ke yang memberi. Cepetan jawab. Racunnya kemana? Yang memberi. Iya, diambil kembali yang beri. Nah, tapi banyak orang yang goblok. Diminum. Dikasih racun, diajak ngomong, makan bareng-bareng. Ngerti kalimat itu? Hari ini. Kapan kita selesai dengan diri sendiri? Hidup ini mudah. Jadi waktu istirahat itu bukan cuma jamnya, ya bukan cuma jam. Tidur itu bukan berapa jamnya, tapi kualitasnya. Contoh, seperti saudara tahu sehari tidur sehari cuma 2-3 jam itu berkali-kali. Tapi saya nggak pernah stres, saya nggak pernah panik. Gimana ya? Ini cuma 3 jam itu, ini bagaimana? Nah itu karena stres. Walaupun cuma 2 jam saya syukuri, terima kasih Tuhan, masih ada 2 jam bisa. Dari tidurnya nyenyak sekali, itu istirahat. Maka itu percuma saudara punya 9 jam tidur, tapi 4 jam pertama gelap-gelap. Kali kiri, kali kanan, mungkin. Saudara, itu malah capek, Pak. Malah capek. Nggak usah tidur, kerjakan sesuatu. Nah itu istirahatnya. Ternyata hari Sabat yang Tuhan Yesus janjikan untuk kita sembuh total seluruh tubuh itu rileks, bukan santai. Beda rileks dengan santai. Santai itu malas. Rileks itu tenang. Beda sekali. Percayalah. Jadi belajar ya anak-anak yang sedang sakit jangan panik. Peluk saja, ajak tertawa, beri minum air yang cukup. Sembuh sendiri nanti. Jangan dibiasakan obat, sedikit obat. Kasihan ginjalnya nanti. Apalagi yang biasa antibiotik, saudara membunuh anak. Jangan biasa. Antibiotik sangat tidak. Hati-hati dengan ini. Jadi hindari obat. Ayo kembali ke alam, kembali ke hebat. Hari ini istri saya beri saya jamu, punya jam berapa? Ini jam berapa? Jai. Yang mana enak? Apalagi saya nggak boleh bagi gula. Jadi apa itu saya? Ya, ayo kembali ke alam ini. Setuju? Setuju. Ya, saya ngomong sebenarnya. Hidup sehat ya? Sehat. Ngomong apa saja? Sehat. Manusia yang belum sudah itulah. Hati-hati ya, bukan jaga rasa lambung. Normal semuanya sempurna. Kalau ini jadi punya apotek semua. Jadi apakah saudara jadi kurang aku karena ajarannya? Apa-apa perhatikan juga orang-orang. Amin. Oh itu seperti ini luar biasa. Oke ya, lalu berkati kita semuanya. Oke, terus merenungkan firman. Nah itu. Recording in progress. Aku ngapain? Bersyukur. Lakukan ini. Ayat 14. Aku Bersyukur. bersyukur. Bersungut. Ngomel. Bersungut-sungut. Nah ini salah itu salah itu benar. Aku bersyukur kepadamu oleh karena Kejadianku. karena Tuhan berikan dalam kandungan itu sangat dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat? Jiwaku benar-benar menyadarinya. Terus, terjemahan lain.
Aku memuji engkau karena engkau menciptakan aku dengan cara yang menakjubkan. Coba yang Tuhan buat. Luar biasa. Ini luar biasa. Ini ya soal gigi ya, soal gigi. Dan gigi yang asli buatan Tuhan sebelum dicabut dan diganti gigi palsu. Ini rahasia baca juga. Semua gigi yang asli buatan Tuhan itu gak bisa selilitan. Nah, bahasa Indonesia selilitan itu apa? Hebat gak Tuhan itu? Jadi buatan Tuhan gigi itu sempurna. Selilitan tahu-tahu bahasa Indonesia nyangkut. Bukan. Ya udahlah. Nyelip. Dan itu kalau kita sering selilitan kita bisa gak begitu. Hebat sekali. Tapi itu takjub apa yang kau buat di dalam hidup tubuh kita ini. Kalau saudara belajar anatomi tubuh manusia, fungsi ginjal, fungsi pankreas, fungsi liver, wih dahsyat sekali. Kasih tau buyar ya. Aku tahu betapa kagumnya. Ayat 15. Ayat 15. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, aku direkam di bagian-bagian bumi yang Paling bawah. karena saya ajak mikir gini, tulang kita waktu masih bayi, Tuhan tembuskan kan? Iya. Oke ya, coba hitung dengan cepat. Sebelum sampai ke tulang, Tuhan ketemu apa? Kulit. Nah, jangan kulit ari kejauhan, kulit perutnya mamamu. Bajunya dulu loh. Oh, bajunya dulu. Oh, ya, bajunya. Jadi bajunya Dia pakai selimut. Jaket dulu. di bawah mesin kulit dalam mesin lagi nggak? Susu belum sampai ke samsam. Oke, betul. Ada lagi rumah. Itu berapa lapis lagi? Kalau di situ ada plasenta. Di plasenta ada air ketuban. Di air ketuban ada kulit kita, ada daging kita, baru tulang. Nah, saya menemukan inilah sinar ronsen pertama. Namanya sebelum Mr. Ronsen menemukan dalam sekolah. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam, karena tadi di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Cuma naik apa? Engkau dapat melihat pertumbuhan tulangku ketika tubuhku dibentuk tersembunyi dalam rahimku. Ayat 16. Waktu itu cuma yang tadi itu ayat 15. Cuma yang tadi. Bagus banget. Engkau melihat aku waktu aku enggak 15 yang tadi. Nah, waktu tulang-tulangku dijadikan dengan cermat dirangkaikan dalam rahim ibu. Sedang aku tumbuh di sana secara rahasia. Aku tidak bersembunyi bagimu. Woi, hebat ya. Jadi mata Tuhan titik. Ayat 16. Engkau melihat aku waktu aku masih dalam kandungan. Semuanya tercatat di dalam buku. Hari-harinya sudah ditentukan sebelum satu pun dimulai. Saya mendapat rahasia ini sekarang. Itu bulan November begitu jelas ya, 90 berapa saya, 90. Jadi begini, orang kalau buat buku harian itu nulisnya apa? Gak masalah ya? Ayo, orang kalau nulis buku harian nulisnya apa? Setelah kejadian. Setelah dimulai. Kalau ada orang buat buku harian sebelum ada harinya, itu namanya bukan cuma nama itu. Tapi Bapa di surga membuat buku harian kita
sejak kita belum lahir. Amin. Amin. Keren nggak? Keren Gitu ya. Maaf ya, ayat ini yang saya pakai. Ya, tolong perhatikan. Yang belum pernah mengalami surah ini, ayat ini yang saya pakai selalu memaksa saudara untuk melakukan apa yang saya dapat dari Tuhan Yesus. Ngerti kan? Ya. Maka itu terbukti bukan karena saya tidak, karena Tuhan itu sudah punya bukuannya untuk kita masing-masing. Maka itu jangan kita buat bukuannya sendiri. Berarti maksud nanti cerita bengkok-bengkok. Ikuti bukuan yang ini, termasuk jodoh menikah dengan siapa, ya nanti mau kerja apa, jadi apa, itu semua sudah tertulis. Maka kalau masing-masing kita bisa mengikuti alur cerita hidup ini sebelum ada satupun dimulai, cuma naik yang engkau dapat melihat tubuhku bertumbuh setiap hari berlalu. Engkau mendaftarkan semuanya, tidak satupun yang hilang. Cuma yang lain ada. Sebelum aku lahir, engkau telah melihat aku. Wih keren ya. Sebelum aku mulai bernafas. Sekarang tahu, walaupun kita hidup dalam kandungan, kita itu nggak bernafas. Kalau kita bernafas, pasti paru-paru kita masukkan air dalam kandungan. Iya atau tidak? Iya. Betul. Jadi ke 9 bulan 10 hari di dalam kandungan mama, kita itu nggak bernafas, tapi hidup. Dan lebih hebatnya lagi, saudara, ketika pertama kali tahun berapa ya, saya membaca kimiawi darah. Ini ya jijik, geli, ngeri. Sadar-sadar 9 bulan 10 hari kita berberak dan kencing di tempat yang sama. Coba mikir. Iya. Dalam kandungan 9 bulan 10 hari kita itu berak dan kencing di dalam kandungan. Bayangkan kalau terlumpang begini nafas sebentar. Berarti bagaimana kotoran kita, kencing kita tercampur di satu tempat, kita tidak terkontaminasi. Bagaimana proses pembuangan? Mikir sudah jijik. Lagi mikir. Kamu enggak? Luar biasa. Hebat sekali. Sebelum aku mulai bernafas, engkau telah terima kasih merencanakan setiap hari hidupku. Setiap hari tercantum, 2, 3. setiap hariku tercantum dalam kitab. Nah, saya ulangi lagi kalimat pertama dengan ayat terakhir. Ingat tadi saya katakan kalau masih ada banyak masalah tekanan hidup begini begitu di hidup kita, itu pasti karena kita tidak memenuhi peraturan Tuhan. Maka itu di kalimat ini, engkau telah merencanakan setiap hari hidup, setiap hariku tercantum dalam kitab. Saya ulangi lagi, kalau saudara masih punya musuh, cuma jengkel saja, itu sudah merusak metabolisme. Gangguan ini, gangguan itu, pencernaan dan semua. Tolong ya, yang BAB-nya nggak tiap hari, makananmu berubah, nggak sehat. Jangan biasakan aku cuma 3 hari sekali. Ngapain
jangan anggap enteng. BKP kita setiap hari kan kita makan minum tiap hari. Itu jadi sampah semua. Jangan makan 4 kali. Ya, sahur adalah sahur. Sahur kan. Dan kita bersyukur ada sahur. Beberapa hari lalu yang nulis juga kirim berita, ternyata setiap 35 hari sekali kulit kita itu ganti sekali. Masih ingat yang kirim sahur? Tiap 35 hari sekali kulit kita itu ganti. Untuk tak kayak ular kita tahu. Keren juga. Terus buah-buahan yang mengandung banyak protein, ayo kita ikuti. Ya, pepaya itu paling murah, betul? Bahkan gratis makan pepaya sebanyak-banyaknya. Nanas, nanas itu salah, dia bukan membuat lambung sakit, itu kebalik saudara. Ya, paling aman. Mau berubah mulai ini? Ya. Sungguh, saya mulai ini kita jarang ketemu dokter. Jadi dokter maaf, pasti jangan yang apotek juga percaya ada yang lain. Wah, kita akan hidup sehat. Tujuh, selalu berkati kita semuanya. Haleluya.